Nasib buruh sawit begitu memprihatinkan. Berdasar riset Litbang Kompas, tenaga kerja di perkebunan sawit didominasi oleh BHL, buruh harian lepas. Koalisi Buruh Sawit mencatat total ada 18 juta buruh perkebunan sawit. Lebih dari setengahnya adalah buruh harian lepas dan sebagian besar adalah perempuan. Pagi-pagi, usai merampungkan urusan dapur, Asana mengurusi suaminya, Sumarlan, yang terkulai lemas. Sudah sejak tahun 2017, kaki Sumarlan yang sakit tak lagi bisa menopang tubuhnya. Tidak, dia tuh dulu bisa kerja. Apa sekarang nih tidak bisa lagi kaki dia tuh. Jalan naik tangga habis susah dia tuh, sakit. Tidak pernah berobat di rusun itulah dia tuh. Iya, durut itulah. Ini berimbas pada Asana yang harus memikul peran ganda. Selain mengurusi rumah, ia juga jadi tulang punggung keluarga. Asana mengais rupiah sebagai buruh pemotong rumput di kebun perusahaan sawit berskala nasional. Penebas itu ya, pembersih sawit itu lah. Dalam sehari berapa jam? Berapa jam? Jam 8 mulai nyampe jam 3. Sampai jam 3 sore pulang. Setiap kali bekerja di kebun sawit, Asana sesungguhnya menjerit dalam sunyi. Ia menjual lahan 4 hektar miliknya pada perusahaan sawit yang mengiming-imingi Asana pekerjaan yang layak. Tapi yang terjadi, ia dijadikan buruh harian lepas yang diupah Rp141.000 sehari. Perusahaan tempat Asana bekerja bakal memberi slip gaji jika para buruh bekerja minimal 10 hari dalam sebulan. Segini nominal yang diterimanya. Tapi sejak Februari lalu, perusahaan mengakali sejumlah hari kerja para buruh. Maksimal itulah 7 hari, paling banyak, tidak nyampe 10 hari. Mulai bulan 1 nyampe sini. Sebelumnya berapa hari? Sebelumnya itulah 5 hari, 6 hari itulah. Maksimal itulah 700, lebih dikit itulah. Mana cukup kita satu bulan tuh. Minimal paling rendah berapa? Paling rendah lah 500. Meski menderita, ia bertahan jadi buruh harian lepas. Ia menagih janji perusahaan yang mengimingi kehidupan layak. Aku pengennya hakanya banyak, 20 hari lah jadilah. Cukup. Kalau 7 hari ini cuma kita makan, tidak bisa lah. 1 bulan 7 hari, 8 hari saya itu. Hayani senasib dengan Asana. Usai menjual sehektar lahan, Hayani berangan-angan bisa hidup sejahtera. Tetapi nyatanya tidak. Sudah 4 tahun Hayani bertugas menyemprot pestisida. Ia bekerja dengan peralatan seadanya tanpa alat pelindung yang memadai. Sehari ia bertanggung jawab menyemprot area seluas 2 hektar seorang diri. Tapi perusahaan membatasi jumlah hari kerja. Jelas berdampak pada pemasukannya yang cuma Rp950.000 sebulan. Nggak cukup lah kebutuhan sehari-hari. Kenapa, Bu? Cuman kerja 7 hari mana cukup lah untuk makan, untuk keluarga di rumah. Pernah kita berhutang sama tetangga karena nggak cukup kerjanya 7 hari sebulan itu. Nasib Hayani lebih baik ketimbang Asana, sebab suaminya juga kerja sebagai buruh harian lepas. Suami saya kerja di PT juga, kalau divisi 2, kalau divisi 4 nyampai, dulu pernah dapat 20 hari dapat. Kalau digabung cukup lah, untuk anak, untuk cucung, untuk sehari makan-makan di rumah, bayar listrik, bayar air, untuk bensin. Untuk menambah pemasukan, Hayani bekerja serabutan di kebun milik warga. Ia memotong rumput berupah Rp60.000 sehari. Ia berharap perusahaan mau menambah hari kerjanya
agar upahnya sebulan bisa lebih besar dari yang ia terima sekarang. Kalau bisa mau ditambah lah Pak. Seberapa banyak? Kalau nggak dapat pegawai teh mendingan 20 hari. Ketua Serikat Buruh Sawit Sejahtera, Robiansi, tak menampik banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sawit. Mulai dari buruh yang cuma dipekerjakan 3-7 hari sebulan, perusahaan yang tak memperhatikan keselamatan kerja, hingga intimidasi putus kontrak kerja oleh perusahaan. Kalau kita lihat di lapangan itu sangat rentan sekali tentang kecelakaan kerja gitu kan. Apalagi pekerja di perusahaan kebun sawit kita ini tidak pakai helm gitu kan, tidak pakai kacamata. Yang terjadi di tempat kita ini ada yang buta, itu kan, ada yang ketimpa dodos, ada yang ketimpa pelepah kepala mereka itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kerap sekali mendapat ancaman dari perusahaan agar bisa keluar dari Serikat Buruh Sawit Sejahtera gitu. Jika mereka tidak mengundurkan diri, alasan perusahaan itu tidak akan diangkat ke kontrak atau ke SKU gitu. Robiansi mengaku sudah mendatangi sejumlah pemangku kepentingan dan memperjuangkan nasib buruh. Tapi ia tak digubris. Itulah mengapa sawit mampu membuat perusahaan kaya, tapi nasib buruhnya nelangsa, hidup dalam kemiskinan. Ya, kalau melihat gaji mereka 141 per hari itu, dikali 7 hari mereka bekerja dalam per bulan, itu sangat minim sekali untuk mereka menunjangkan hidup keluarga mereka di rumah gitu. Soalnya dibebankan biaya mereka itu minyak bensin aja 2 liter satu hari. Pendapatan perusahaan dari sawit bisa mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Data dari The Science Agriculture memaparkan tahun 2020, 10 perusahaan terbesar meraup total pendapatan hingga 96 triliun rupiah. Tak hanya memasok kebutuhan dalam negeri, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Afrika. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mendata jumlah perusahaan sawit di Indonesia sedikit lagi menembus angka 3.000. Tetapi meski perusahaan menjamur, tak lantas membuat buruh sawit sejahtera. GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, membantah soal nasib buruh yang belum sejahtera. Sebab pembayaran upah sudah sesuai aturan. Sebagai perusahaan, kita tunduk dengan upah minimum provinsi. Dalam banyak praktek baik, kita sebenarnya sudah melampaui upah minimum itu karena ada banyak benefit fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selain perumahan, fasilitas kesehatan, bantuan transportasi, juga ada manfaat lain seperti bonus, insentif gitu ya. Itu hal yang umum di industri kelapa sawit. Jadi upah murah itu otomatis terbantahkan. GAPKI juga menyangga ada perusahaan yang mengakali pembagian jatah hari kerja para buruh. Ada realita bahwa masyarakat itu sendiri, pekerja yang dari seputar perkebunan tidak bersedia bekerja selama full sebulan dengan berbagai alasan. Salah satunya mereka punya ladang, punya kegiatan pertanian lain, punya aktivitas masyarakat sosial gitu ya. Sehingga tidak dijadikan sebagai alat menuduh bahwa sawit ini mengakalilah atau tidak menerima karyawan secara baik. Ya, kondisi seperti itu sangat jamak kita temukan di lapangan gitu. Mereka justru tidak bersedia karena begitu menjadi karyawan tetap, berarti ada aturan yang harus dipenuhi kan, disiplinnya, cara kerjanya, dan seterusnya. Undang-undang menegaskan perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Tapi dari fakta yang kami temui di lapangan, sejumlah perusahaan sawit masih melakukan praktik kecurangan pada buruh sawit. Lantas, di mana negara?